Oke guys, kembali di channel Alif Auto. Jadi pada hari ini saya diberi kesempatan untuk mereview sebuah mobil yang sekelas dengan Land Cruiser. Nah, tapi dia memiliki harga yang hanya setengahnya dan juga memiliki fitur yang lebih melimpah, yaitu adalah GWM Tank 500. Oke, pertama saya akan bahas bagian mesin dari GWM Tank 500. Nah, jadi GWM Tank 500 ini dia sudah memiliki hidrolik sehingga kita tidak susah-susah untuk menyantolkan itu ya. Oke, jadi GWM Tank 500 ini dia memiliki mesin bensin 4 silinder HEV turbo hybrid. Dan GWM Tank ini dia memiliki horsepower 340 horsepower dan dapat menghasilkan torsi 380 Nm. Ya, 380 Nm itu cukup besar untuk sebuah mobil sebesar ini. Oke, setelah kita bahas bagian mesin dan performa dari GWM Tank ini, saya akan bahas bagian eksterior dari GWM Tank 500 ini. Jadi pertama, saya akan bahas bagian lampu. Di sini ada tulisan Vision LED. Oke, lalu setelah itu di sebelah sini ada lampu utamanya yang dia menggunakan LED proyektor. Dia ada 2 biji ya, 1, 2, jadi double LED proyektor. Lalu di sebelah sini ada lampu DRL, dan di sini adalah lampu sein. Lalu oke, kita pindah ke bagian bawah. Di sini ada lampu fog lamp. Oke, lalu di sini ada garis list chrome yang menyambung dari sisi kanan ke kiri. Oke, lalu nah di sini GWM Tank 500 ini bagian depannya dia memiliki 6 titik sensor. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, lalu nah ini nih yang paling mencolok dari GWM Tank 500 ini, salah satunya adalah bagian grill dari GWM Tank 500 ini yang ukurannya itu sangat besar. Lihat, kalian bisa lihat sendiri, dan dia juga memiliki chrome yang sangat tebal seperti ini ya. Oke, lalu di tengah-tengah grillnya yang sangat besar seperti ini ada logo tank yang juga besar, yang dia memiliki logo yang merepresentasikan tank dengan inisialnya, yaitu adalah T. Lalu nah ini di bawah logo tank ini ada kamera 360, karena ini adalah kamera depan, bagian dari kamera 360 dari GWM Tank 500 ini. Karena GWM Tank ini dia sudah memiliki kamera 360. Lalu di bawah sini ada logo ada tatakan untuk plat nomor yang ada tulisan GWM Tanknya. Lalu ya di sini yang tadi saya bilang list chrome menyambung dari kanan ke kiri. Oke, sekarang saya akan berpindah ke bagian eksterior samping dari GWM Tank 500 ini. Nah, jadi GWM Tank 500 ini dia memiliki ban ukuran ring 20. Wah, itu cukup besar ya. Yang dia menggunakan ban Continental ya, dan untuk jarak dari fender ke ban itu sekitar sejengkal. Wah, ini tinggi banget nih. Ya, oke. Lalu nah, saya ke bagian spion. Nah, jadi di bagian spion ini dia memiliki kamera 360 derajat ya. Dia mengarah ke samping. Lalu di sebelah sini ada lampu sein. Oke, mungkin untuk bagian spion itu saja. Dan nah ini di bagian sini itu dia ada list chrome yang memanjang dari belakang hingga depan. Oke, lalu di sebelah sini ada handle yang dia berwarna chrome, dan tapi bagian bawahnya itu dia berwarna putih. Oke, jadi dari GWM Tank 500 ini dia memiliki fitur yang menurut saya jarang ada di mobil-mobil lain, yaitu adalah electric footrest. Nah, jadi dia ini memudahkan kita ketika untuk masuk ke dalam mobil karena jarak antara bawah ke dalam ke kabin itu sangat tinggi. Oke, nanti saya akan bahas. Nah, untuk bagian atas dia sudah memiliki roof rail yang dia ini sudah bawaan dari pabrik ya, dan dia juga cukup kokoh ya. Oke, nah setelah itu nah ya di sini ada list chrome tadi saya udah bilang, dan sini juga sama, sini bagian chrome, sedangkan bagian bawahnya itu dia berwarna putih. Oke, setelah kita dari bagian eksterior samping, sekarang saya akan ke bagian eksterior belakang
dari GWM Tank 500 ini. Nah jadi yang pertama saya bahas adalah bagian lampunya. Nah jadi GWM Tank 500 ini dia lampunya ini ada 4 buah nih ya. Ada 4 bar kayak 1, 2, 3, 4 yang ada lampu rem dan lampu malamnya. Dan di sebelah sini ada lampu sein. Oke, lalu nah di sini ada liskrom yang menyambung. Jadi liskrom ini seperti nyambung dari sini lalu ke sini dan dia ke bagian sini ya. Dia nyambung sama seperti yang di sebelah kanan. Dan oke, di sini ada handle. Nah, untuk membuka bagasi belakang ini dia menyamping dan bukan ditarik, tapi ini kita pencet seperti ini. Tuh, seperti itu. Kita pencet. Nah, saya akan bahas bagian bagasinya dulu. Nah, jadi bagasinya ini dia pertama dia ada penyimpanan ekstra, mungkin untuk menyimpan bagian menyimpan seperti tool-tool penting. Oke, di sebelah sini. Nah, lalu ini bagian joknya ini dia itu otomatis elektrik. Jadi kita ada tombol di sebelah sini, kita pencet. Yang right ini yang kanan untuk mengangkat, yang ini dia untuk melipat seperti ini. Dia memang cukup lama ya. Seperti ini. Dia sudah rata sehingga dapat ruang penyimpanan yang lebih ekstra. Oke, lalu untuk bagian bawah dia ada tool-toolnya seperti ada lampu segitiga emergensi. Lalu di sebelah sini ya sama karena ada dapat 2. Lalu di sebelah sini ini sepertinya untuk tool-tool ya, seperti untuk towing dan udah sih nggak ada apa-apa lagi. Nah, dan untuk membukanya lagi kita perlu memencet ini. Nah, tapi sama seperti tadi ya. Oke, lalu mungkin itu saja. Nah, setelah kita ini ketika menutup dia menggunakan vakum. Jadi tuh dia akan otomatis tertutup menggunakan vakum. Oke, kita lanjut. Di sini ada logo GWM Tank dan di sini ada logo yang memberitahukan kita kalau ini tidak bisa diinjak. Ya, logo. Lalu sebelah sini ini ada logo 500 HEV karena ini adalah GWM Tank 500 HEV dan dia hybrid ya. Oke, untuk bagian bawah dia memiliki 4 titik sensor, 1, 2, 3, 4 dan di bawah sini ada lampu reflektor. Dan di sini dia ada ya mungkin ada aksesoris tambahan dan nah di sini ada lampu belakang dan dia lampu 360 dan GWM Tank 500 ini dia jika ingin kita copot dia tidak seperti ban serep mobil pada umumnya karena untuk membuka kita tidak membuka semua gitu. Jadi kita buka covernya lalu kita mengambil bannya karena di sini ada kamera 360 yang menyambung. Nah, jadi ini adalah tempat untuk pengisian bahan bakarnya. Nah, di negara asalnya ini tuh seharusnya ada plug-in hybrid. Nah, tapi ketika mobil ini masuk ke Indonesia, dia dihilangkan ya. Jadi sehingga yang tadinya untuk dicolok sehingga dia dihilangkan dengan cara ditutup. Dan di sebelah kirinya itu di sini dia adalah untuk pengisian bahan bakarnya. Oke, seperti yang tadi saya bilang, electric footstep ini memudahkan kita untuk masuk. Ini saya praktekkan. Jadi kita buka. Nah, lihat dia otomatis terbuka. Untuk masuk, kita tuh dia akan memudahkan kita untuk masuk ke dalam karena ground clearance-nya sangat tinggi. Oke, saya akan mau membahas apa saja tombol-tombol yang ada di dalam. Oke, jadi pertama saya akan bahas bagian panel-panel pintu sini. Nah, jadi di sini dia menggunakan speaker dari Infinity. Lalu di sebelah sini ada handle yang dia juga menyatu ya, seperti menyatu. Jadi dia tidak terlalu kelihatan. Lalu sebelah sini itu dia ada panel kayu yang menambah kesan luxury mewahnya itu. Nah, lalu di sini dia semuanya udah soft touch ya, empuk ya. Sehingga dapat menambah dari kekedapan suaranya. Lalu di sebelah bawah sini ada dia sudah power window. Lalu di sini ada untuk pengaturan kaca spion. Lalu ada untuk nge-lock, spion dan bagian bawah sini itu adalah untuk penyimpanan seperti untuk cup holder, naruh minum mungkin bisa kali ya 3 di sini 1, 2, 3. Nah, lalu di bawah sini ada speaker Infinity juga. Dia di bawah besar.
Oke, setelah itu ini saya bahas bagian sini dulu. Pertama di sini ada untuk jadi sehingga kita keturunan dia akan mengerem dengan otomatis, secara otomatis. Di sebelah sini ada TCS untuk mematikan TCS, tombol sini kosong, dan di sebelah sini adalah untuk cruise control. Oke. Kita ke atas sini. Bagian sini itu panel kayu yang senada dengan tadi yang yang di pintu. Dan di atas ini adalah untuk AC, arah angin AC. Oke, lalu di sini ada ada speedometer. Speedometernya sudah layar, dan di sini dia setirnya itu dia bulat seperti ini, dan dia pertama saya akan mau bahas ada apa saja di dalam setir ini. Jadi di sini adalah untuk tombol kembali yang bisa disambungkan ke bagian head unit sini. Lalu sini ada tombol home untuk head unit, dan di sini adalah untuk pengaturan di dalam speedometer sini. Seperti ini ya, naik turun. Oke, lalu di sini ada tombol. Sini adalah tombol untuk klaksonnya. Dia ada logo tank sebelah sini. Dan sini adalah untuk menyambungkan ke bagian sini. Ya, ini ada untuk naik turun, untuk mengatur head unit. Lalu di sini adalah untuk mengangkat dan menutup telepon, dan untuk pengaturan lainnya. Di sini adalah untuk mematikan audio, untuk voice command, dan terakhir ini adalah tombol yang sama dengan ini. Oke, lalu kita ke bagian setengah. Nah, jadi di sini tuh adalah persneling dari mobil ini. Dia berbeda ya. Dia seperti ini bentuknya, agak aneh, yang saya tidak pernah lihat sebelumnya. Dan sebelah sini kalau kita buka, dia ada fitur untuk wireless charging. Oke, dia bisa dibuka tutup. Oke. Lalu di sebelah sini itu dia untuk ventilated seat. Jadi dia biar kita nggak kepanasan di joknya ya. Dia bisa dingin. Lalu ini tombol kosong. Di sebelah sini adalah untuk parking sensor. Lalu sebelah sini ada parking brake, dan di bawah sini adalah untuk auto hold. Dan di bawah sini adalah untuk tombol untuk ini baterai. Oke, lalu kita ke bagian kiri ini. Dia sama untuk ventilated seat, tapi untuk bagian kiri. Nah, di sini itu adalah fitur yang yang bagus lah gitu di mobil ini, yang canggih. Jadi ini itu digunakan untuk ketika kita ingin mutar, itu dia akan mempermudah karena dia akan mengurangi radius putar dari GWM tank ini. Lalu di bawah samping kanan ini adalah untuk pengaturan. Lalu di bawah ini itu adalah untuk mengatur cruise control dari GWM tank ini. Dan di bawah sini itu adalah untuk differential lock untuk bagian depan, dan di tengah sini adalah untuk mengaktifkan mode 4x4 atau 4x4. Bagian bawah sini adalah untuk differential lock bagian belakang. Nah, di sebelah sini itu adalah untuk mengganti mode dari mobil ini. Oke, sekarang saya bahas bagian dari kunci mobilnya. Dan dia itu menggunakan black chrome, dan dia itu menggunakan logo dari tank. Dia persis ya. Lihat seperti ini, tank, dia nggak terlalu kelihatan. Dia menggunakan black chrome, dan bagian belakangnya ini adalah tombol untuk alarm, untuk mengunci, dan bawah sini adalah untuk membuka pintu bagasi, dan bagian paling bawahnya ini adalah untuk membuka kunci dari GWM tank ini. Oke, seperti ini ya. Kita taruh lagi, dan di bawah sini itu bisa untuk menyimpan. Nah, kita bisa menggeser, dan di sini bisa menjadi cup holder. Ada 2 biji, dan kita bisa membuka ini. Kita mau buka. Nah, di sini dia bisa untuk jadi bagian sini itu dia bisa sebagai cooler box lah ya. Nah, di sini ada tombol hazard, ada untuk mode AC, dan ya ini pengaturan AC pada umumnya ya. Dan di sini adalah untuk jam. Wah, ini jamnya keren ini. Dia menggunakan jam klasik seperti ini ya. Jadi kesan mewahnya itu keren banget. Oke, sekarang saya akan menyalakan mobilnya untuk kita melihat bagian speedometernya. Nah, dia di sini ada ambient lightnya yang keren banget, dan bagian lampunya. Oke, saya akan bahas bagian dari speedometernya.
Nah, pertama pertama di sini ada untuk logo parking, untuk memberitahu kalau parking kita nyala. Lalu di sini ada untuk alarm pintu mobil, dan di sebelah sini ada mobilnya ya. Tuh, kalau misalnya kita nyalain, dia nyala nggak? Oh, dia nyala juga ya. Sama seperti REV. Nah, lalu di sini ada untuk kita melihat apa transmisi yang kita gunakan sekarang, itu adalah P. Nah, di sini ada untuk kilometernya, untuk menunjukkan kita berapa kilometer per jam. Dan di sini adalah untuk indikator bensin. Lalu ini adalah untuk logo-logo untuk alarm-alarm. Nah, lalu ya ini ada untuk temperatur ya, temperatur mesin. Ya, nih ini adalah mode ya. Dia bisa ganti mode normal. Kita ganti normal, sport, dan terakhir adalah eco. Dan ini ada mode snow. Yang ini ya mungkin nggak bakal digunakan di Indonesia ya. Nah, lalu setelah itu ada mode mud, atau ini untuk di lumpur. Ada sand, ini untuk di pasir-pasir, sand, dan ini adalah 4H. Dan 4H ini adalah untuk mengaktifkan fitur 4x4, dan dia untuk mengabut di daerah-daerah yang lumpur ya, atau bertanah. Lalu ada weight 4H, dia hampir-hampir mirip. Dan terakhir adalah mode normal. Dan yang paling tidak berguna di Indonesia adalah fitur dari mode snow, karena dia nggak bakal pernah digunakan juga di Indonesia, karena di sini ya nggak ada salju lah. Oke, setelah kita bahas bagian speedometer, kita bahas bagian atas. Nah, di sini adalah untuk menyimpan kacamata ya. Ini fitur-fitur yang biasa di mobil-mobil mewah. Lalu di sini, nah ini adalah untuk indikator apakah airbag on atau off. Ini adalah untuk alarm passenger untuk menggunakan seat belt. Oke, lalu nah di sini ada ambient light nih. Wah, ini keren banget ya. Kalau di sini ada tombol untuk membuka sunroof dari GWM Tank ini. Kita buka dan lihat, dia bisa terbuka setengah seperti ini, dan dia bisa dibuka full. Lihat ya. Dan dia hanya bisa terbuka sampai seperti ini. Wow, ini enak banget ya. Oke, untuk menutup kita hanya bagian sini. Oke, lalu di sebelahnya ini adalah tombol untuk menutup tirai panoramik. Lo lihat ya. Oke, kita tutup segini saja ya. Nah, tutup segini saja. Dan oke, nah ini ada lampu yang dia tuh menggunakan touch screen. Tuh, dia hanya seperti ini. Tuh, dia bisa menyala. Lihat ya. Tuh, dia nyala, dia mati. Oke, mungkin seperti itu saja. Dan sini nih. Ini nih, wah yang keren ini. Ini dia menyala. Dia seperti bintang-bintang, kayak Rolls Royce ya kalau saya bilang. Dan di sini adalah soft touch, dan dia sudah ada airbag. Oke, jadi sekarang saya akan mau bahas tentang keergonomisan dari jok GWM Tank ini. Tinggi saya 165 cm, dan ini adalah posisi menyetir saya. Dan untuk headroom dia sejengkal dapat. Dan untuk legroom dia cukup pas lah ya. Dan untuk posisi menyetir, dan ini sangat nyaman ya untuk pengemudi-pengemudi. Dan ini enak banget nih. Oke, dan di sini ada pop-up speedometer, pop-up display. Oke, lalu itu saja. Saya akan mau bahas bagian kabin belakang. Oke, sekarang saya akan bahas bagian belakang dari GWM Tank ini. Nah, jadi untuk bagian sini dia sama saja ya, bagian depan ya kayak ada cup holder, ya sama saja lah ya, nggak terlalu beda jauh. Nah, ini dia ada tirai. Nah, lalu di atas sini ada untuk lampu baca. Nah, di sini ada untuk AC, angin AC, dan di sini dia ada armrest. Armrest ini dia juga sudah ada dua buah cup holder, dan di sebelah sini ada untuk pengaturan AC. Dia ada pengaturan auto, mode, on, off. Sebenarnya ada untuk AC. Oke, dan ini nyaman banget, tinggi 165 cm. Bagian headroom dia sejengkal lebih dikit,
Dan untuk bagian legroom dia sejengkal ya, sejengkal. Dan ini posisi duduk saya tadi. Wah ini nyaman banget. Ini untuk pergi jauh, untuk bos-bos sambil disupirin duduk di sini. Ini udah berasa VIP banget. Apalagi kalau sambil duduk sambil ditutup, dan di sini juga udah soft touch semua. Di sini dia ada speaker dari Infinity. Oke, lalu ya di sini ada untuk gantungan. Di sini ada airbag ya. Karena mobil ini dia memiliki airbag 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi GWM Tank ini dia memiliki 6 titik airbag. Oke, sekarang saya akan mau coba ke bagian baris paling belakang. Oke, tinggi saya 195 cm. Bagian headroom dia sejengkal, dan wah ini loh, kaki saya kayak bener-bener nengkuk begini. Dan dia di sini ada untuk cup holder yang lumayan lah. Di sini udah buat naruh HP. Lalu wah ini bener-bener gimana ini, tapi ini bisa dinaikin sih, bisa dinaikin, tapi ya mau gimana lagi ya. Paling kalau mau nyaman begini. Kalau begini saya masih nyaman lah ya, begini saya selonjoran. Dan mungkin itu saja, dari belakang sini nggak banyak. Oh ya, di sini dia ada AC. Yang hanya seperti ini adalah kita cukup lah sini aja. Oke, mungkin sekian untuk review saya tentang GWM Tank 500. Dan untuk fitur-fitur yang tadi belum saya bahas, mungkin bisa saya bahas untuk di part selanjutnya. Dan terima kasih kepada GWM Tomang yang telah meminjamkan saya dan mengizinkan saya untuk mereview GWM Tank 500 ini. Dan jika kalian berminat untuk membeli GWM Tank 500 ini, silakan hubungi nomor yang ada di sebelah sini. Dan oke, sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe channel saya Alif Auto. Dan jangan lupa untuk follow IG saya alifwibowo_, karena akan ada konten-konten menarik lainnya. Dan sekian, terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata.